Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan. Semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang teman-teman pikirkan jika ada kalimat pemuda masa kini? Pasti dari teman-teman akan ada yang terlintas mengenai kenakalan remaja, isu sosialnya. Mungkin juga ada yang berpikiran bahwa masa muda adalah masa bersenang-senang dan masa mencari jati diri. Namun, tahukah teman-teman jika agent of change atau agent perubahan dan agent of social control atau agen pengawas sosial sebagai peran pemuda dapat diwujudkan dengan kekuatan moralnya dalam berjuang? Kenapa bisa begitu? Karena pada intinya, apa yang dibuat mereka adalah semata-mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran mereka sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang, peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dalam lingkungan ilmu, pengetahuan, maupun etika mereka. Mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa, karena mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktivitas pendidikan yang terbilang tingkatannya paling tinggi. Selain pernyataan Bung Karno pada cuplikan tadi, mantan Presiden Amerika John F. Kennedy berkata, "Janganlah kamu bertanya apa yang kamu dapatkan dari negara, tapi apa yang telah kamu berikan kepada negara." Nah, kontribusi apa yang dapat kita lakukan sebagai pemuda untuk menjadikan Indonesia dikenal di mata dunia di samping tantangan dalam era globalisasi ini? Untuk tahu jawabannya, yuk simak video berikut ini. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali terawal. Di tengah-tengah kemajuan teknologi sebagai dampak globalisasi, sebenarnya ada yang bisa dilakukan pemuda dalam mempromosikan Indonesia kepada dunia. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan traveling. Loh, kok bisa? Begini tipsnya. Pertama, memperkenalkan alat musik, lagu daerah, serta tari-tarian khas yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki masing-masing tarian yang sangat unik, bahkan ada beberapa tarian yang menggunakan senjata-senjata tradisional. Jangan lupa sambil belajar dan melestarikannya, guys. Indonesia merupakan negeri yang bersahaja, yang terdiri dari 17.000 lebih gugusan kepulauan. Kondisi geografis yang berada di kawasan Ring of Fire memberi keunikan kontur pada setiap wilayahnya, seperti lautan lepas, pegunungan, dan tegah hingga hamparan sawah. Tips yang selanjutnya yaitu dengan memperbanyak objek wisata yang ada di Indonesia. Alam yang mempesona patut digunakan pada dirinya. Keramah-tamahan sudah mengakar dalam nadi masyarakat Indonesia. Hal inilah yang bisa dilakukan sebagai cara untuk memperkenalkan
memperkenalkan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan sikap ramah tamah, sabar, dan selalu bersikap sopan, maka banyak wisatawan yang akan menganggap bahwa orang Indonesia sangatlah ramah, baik, dan juga sopan. Jangan lupa senyum ya guys. Kalau keluar kota jangan lupa kulinernya. Rasanya kurang pas jika jalan-jalan tanpa menikmati makanan khas daerah yang dikunjungi. Bahkan Indonesia juga cukup terkenal dengan jajanan-jajanan pasarnya. Perut kenyang, hati pun senang. Kalau sudah cekrek, jangan lupa posting. Jangan lupa buat tangan untuk kenang-kenangan. Tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna. Ibarat peribahasa sambil menyelam minum air bukan? Ternyata berkontribusi kepada negara dalam era globalisasi ini tidak sesulit nenek moyang kita. Jika hal kecil bisa dilakukan, lalu tunggu apa lagi? Sebenarnya ada hal lain yang dapat dilakukan, seperti 1. Mengenalkan adat istiadat dan budaya kepada dunia internasional melalui studi banding maupun pertukaran pelajar. 2. Mengadakan bazar atau pameran yang diselenggarakan di luar negeri agar produk dan hasil karya khas anak negeri bisa go internasional. Yang ketiga, mengikuti ajang-ajang yang diselenggarakan dalam skala internasional, misalkan Miss Universe, kontes peragaan busana, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjadi konten kreator YouTube yang berkualitas, mengenalkan budaya dalam negeri yang dikemas sekreatif mungkin. Dan yang kelima, batik jangan pernah absen. Sudah banyak desainer-desainer di Indonesia yang merancang busana agar bisa digunakan untuk mendatangi ke berbagai acara baik formal maupun non-formal. Tak kalah menariknya dengan pakaian luar negeri pastinya. Yuk cintai dan gunakan produk-produk dalam negeri. Namun, hal yang paling mudah dilakukan adalah seperti video yang sudah ditampilkan. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sylvia Nonalita Presensi 32, mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.